Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian sehat selalu, siap belajar pada materi selanjutnya tentang asam, basa, dan garam. Bersama Bu Febristi Hidayati, kita akan mempelajari atau memperdalam tentang asam, basa, dan garam. Asam memiliki beberapa ciri, di antaranya berasam asam atau kecut, bersifat korosif atau mudah berkarat, memerahkan kertas lakmus biru, menghasilkan garam dan gas hidrogen, menghasilkan gas karbon dioksida saat bereaksi dengan senyawa karbonat. Asam juga menghasilkan ion hidrogen atau H+ saat dilarutkan dalam air. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali contoh asam yang ada di sekitar kita. Contohnya asam asetat dengan rumus kimia CH3COOH terdapat dalam larutan cuka. Larutan cuka biasanya digunakan untuk pelengkap makanan atau menambah cita rasa makanan bagi yang suka. Misalkan digunakan saat kalian makan bakso, mie ayam, atau mungkin ibu kalian memasak dengan acar. Contoh asam yang lain yaitu asam askorbat, terdapat pada jeruk, tomat, dan sayuran. Asam sitrat terdapat pada buah jeruk. Ada asam borat pada larutan pencuci mata. Asam karbonat pada minuman berkarbonasi yang ketika kalian minum akan merasakan segar. Contohnya seperti Sprite, Coca-Cola, dan sebagainya. Ada asam klorida dengan rumus HCl. Ingat ya anak-anak, HCl bukan HCl. Cl di sini dari unsur klor atau klorida. Terdapat pada asam lambung. Kemudian ada asam nitrat, HNO3. Terdapat pada pupuk peledak TNT. Kemudian ada asam fosfat, H2PO4, terdapat pada deterjen dan pupuk. Ada asam tartrat, yaitu terdapat pada buah anggur. Asam malat terdapat pada buah apel. Asam formiat pada sengatan lebah. Asam laktat terdapat pada keju. Dan asam benzoat pada bahan pengawet makanan. Yang kedua yaitu basa. Basa juga memiliki beberapa ciri, di antaranya basa berasa pahit, bersifat alkalis atau licin seperti sabun mandi, deterjen, pembersih lantai, sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Basa bersifat membirukan kertas lakmus merah. Basa menghasilkan ion hidroksida atau OH- saat dilarutkan dalam air. Basa bereaksi dengan garam. Itulah beberapa ciri basa. Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kalau kalian perhatikan, basa itu salah satunya ditandai dengan rumus kimia yang belakangnya ada OH. OH ini menunjukkan hidroksida karena menghasilkan ion hidroksida. Contoh basa yaitu NaOH dengan nama natrium hidroksida. Reaksi ionisasinya NaOH jika diuraikan akan menghasilkan ion Na+ atau natrium dan ion OH- atau ion hidroksida. Contoh yang lain yaitu KOH dengan nama kalium hidroksida. Jika diuraikan menghasilkan K+ dan OH-. Basa yang lain yaitu MgOH 2 kali, yaitu magnesium hidroksida. Ada CaOH 2 kali, kalsium hidroksida, BaOH 2 kali, barium hidroksida, FeOH 3 kali, besi 3 hidroksida,
FeOH 2 kali besi 2 hidroksida, AlOH 3 kali aluminium hidroksida, dan SrOH 2 kali strontium hidroksida. Masih ada banyak sekali contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu garam. Garam dihasilkan dari reaksi antara logam dan asam kuat encer. Contoh logam di sini yaitu Mg, magnesium. Bereaksi dengan asam kuat encer, contohnya 2HCl, menghasilkan MgCl 2 kali plus H2. MgCl 2 kali ini garam dan H2 yaitu air. Garam juga dihasilkan dari reaksi antara basa dan oksida asam. Contoh basa di sini yaitu 2NaOH bereaksi dengan oksida asamnya Cl2O menghasilkan 2NaClO dan H2O. Ini 2NaClO sebagai garam, H2O yaitu air. Garam juga dihasilkan dari reaksi antara asam dengan oksida asam. Contohnya 2HNO3, ini berarti asam, bereaksi dengan Na2O yaitu oksida basa, menghasilkan 2NaNO3. Ini garam yang dihasilkan ditambah dengan H2O yaitu air. Garam juga dapat dibentuk apabila dua garam yang berbeda dicampur. Untuk mengetahui suatu zat bersifat asam atau basa, digunakan indikator. Ada 4 indikator yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu indikator alami, yang kedua indikator buatan, ketiga indikator universal, yang keempat pH meter. Baiklah, kita pelajari satu persatu. Indikator alami adalah indikator yang dapat dibuat dari bagian-bagian tertentu dari suatu tumbuhan. Contohnya, berasal dari umbi, bunga, dan daun. Indikator buatan adalah indikator yang sengaja dibuat yang mempunyai kelebihan lebih akurat dan mampu bertahan lama. Biasanya ini dibuat oleh pabrik. Yang ketiga yaitu indikator universal. Indikator universal adalah indikator yang berbentuk kertas seperti halnya kertas lakmus. Kita mengenal ada 2 macam kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Dengan nilai pH atau derajat keasaman mulai dari 0 sampai 14. Sesuai dengan perubahan warna yang terjadi. Untuk nilai pH di bawah 7, maka zat tersebut atau larutan tersebut bersifat asam. Jika pH sama dengan 7, bersifat netral, dan apabila nilai pH di atas 7, misalkan 8, 9, dan seterusnya, maka zat tersebut bersifat basa. Indikator yang keempat yaitu pH meter. pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengetahui harga pH suatu larutan dengan tepat. Ini juga sama, mempunyai nilai pH antara 0 sampai 14. Demikianlah tadi anak-anak untuk materi asam, basa, dan garam. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan memakai sabun, dan menjaga jarak, berolahraga, dan tingkatkan imun tubuh. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.